Ya, pemirsa, Palang Merah Indonesia bekerjasama dengan lembaga Eichmann untuk menyiapkan antibodi bagi pasien corona. Diharapkan obat ini bisa segera rampung untuk diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Nah, untuk selengkapnya kita tanyakan kepada Ketua Umum PMI, Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak JK. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak JK, bisa dijelaskan temuan obat corona dari plasma darah ini, Pak JK? Dalam hal ini PMI berposisi untuk mendukung lembaga Eichmann yang tentunya ahli di bidang-bidang tersebut. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya. Ini dalam waktu flu Spanyol juga sudah dijalankan, sudah ada penemuan seperti ini 100 tahun yang lalu. Sekarang tentu keadaannya lebih modern, bahwa tubuh manusia itu kan dapat disembuhkan kalau memang ada obat untuk katakanlah merusak tubuh kita, atau kita meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan itu. Nah, di sini letaknya bahwa kalau orang sembuh dari penyakit, kena kemudian sembuh, itu artinya dia mempunyai daya tahan, daya antibodi yang baik. Inilah yang kemudian menjadi teorinya. Kemudian lembaga Eichmann tentu bersama-sama PMI, juga Departemen Kementerian Kesehatan dan juga Rumah Sakit Angkatan Darat, ini kita bersama-sama untuk bekerja untuk mendapatkan obat dari plasma ini menjadi antibodi. Itu hal yang sedang kita kerjakan. Ya, Pak JK, kalau berdasarkan riset lembaga Eichmann ini, artinya cara kerja obat ini seperti apa, Pak JK? Saya bukan ahlinya tentu secara teknis, tapi inti halnya bahwa seperti saya katakan tadi, kalau orang sembuh, berarti ada kekuatan di tubuhnya untuk melawan virus itu. Nah, kekuatan itulah yang ada di plasmanya yang diberikan kepada orang yang sakit, sehingga dapat menambah antibodinya, daya tahannya, sehingga dia bisa sembuh. Seperti itu. Itu teori dasarnya, yang tentu lebih ahli lah, lebih tahu, bisa menjelaskan itu. Tapi ini Pak JK, ini obat yang menyembuhkan orang sakit corona atau vaksin yang mencegah orang untuk tidak terkena corona, Pak JK? Ada dua. Yang sakit harus diobati. Yang belum kena dikasih vaksin agar dia jangan kena, kan gitu. Jadi untuk menyelesaikan virus corona ini di dunia ini hanya bisa oleh saintis, seorang para ahli yang dapat menemukan obatnya untuk mengobati yang sakit dan menemukan vaksinnya untuk tidak tertular. Jadi dua hal yang berbeda, tapi sama, ialah menyelesaikan masalah ini. Ya, Pak JK, target PMI sendiri agar obat ini benar-benar bisa segera digunakan ini kapan? Pertama harus ada yang menyumbang, para pasien yang sembuh menyumbangkan plasmanya di PMI, karena PMI mempunyai alat plasma presis itu kan. Yang itu hanya PMI yang punya. Kita punya ada 15 di daerah. Nah, kita ambil, dan PMI kan mempunyai suatu klasifikasi untuk dapat menarik darah dari tubuh orang, karena mempunyai unit donor darah yang lengkap di hampir 200 tempat, tapi yang mempunyai alat untuk memisahkan virus plasma itu ada 15 tempat di Indonesia ini. Nah, dari tempat-tempat itu maka kita insya Allah bersama-sama Departemen Kesehatan untuk meminta kepada yang telah sembuh menyumbangkan darah dengan plasmanya untuk dipakai sebagai obat atau antibodi untuk yang masih sakit. Ya, Pak JK, hingga sejauh ini menurut data dari PMI sendiri, sudah berapa orang, Pak, orang yang sembuh
kemudian menyumbangkan darahnya ke PMI, Pak? Kita kan baru mulai. Oh, oke. Tapi di negara lain kayak di Iran, di Amerika, di Cina, itu sudah berhasil coba. Karena itu masing-masing negara itu memakai itu sebagai suatu antibodi, meningkatkan antibodi untuk mencegah virus itu. Jadi dan ini seperti saya katakan tadi, ini suatu praktek yang sudah lama dijalankan, tetapi baru lagi dikemukakan ulang untuk hal ini. Dan PMI siap untuk hal tersebut. Iya, Oke. Pak Yusuf Kalla, artinya secara spesifikasi kerjasama PMI dengan Eijkman ini dalam apa saja, Pak? PMI mensuplai plasmanya. Mengelola plasma itu karena mempunyai hanya PMI yang punya fasilitas itu. Mungkin ada 1-2 rumah sakit punya, tapi yang paling banyak punya itu Palang Merah, gitu kan? Karena memang itu tugas Palang Merah antara lain. Nah, cocok. Jadi kita akan berusaha mengumpulkan pasien, mengundang pasien agar beramallah untuk karena sudah sembuh bersyukur sebagai tanda syukur, maka dia juga berusaha untuk menyembuhkan pasien lainnya. Gitu. Iya, Pak Yusuf Kalla, ini PMI sudah melakukan penyemprotan disinfektan secara skala besar dan sudah di mana-mana. Ini untuk kedepannya, untuk peran aktif dalam memberantas virus corona ini, apalagi Pak JK? Ada 2 tahap sebenarnya dalam hal penyakitnya. Ialah untuk mencegah harus ada mitigasi yang besar-besaran. Ya. Artinya mengurangi risikonya. Antara lain mitigasi itu yang telah selalu dilaksanakan oleh pemerintah, ya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Itu salah satu cara untuk mencegah penularan. Di samping itu cara yang lainnya juga harus secara bersama-sama, ialah kita membunuh atau memberantas virus ada di mana-mana. Karena ini penyakit musuh yang tidak ketahuan ada di mana. Karena musuh tidak ketahuan ada di mana, maka kita harus mensterilkan tempat-tempat umum dan juga tempat masyarakat agar masyarakat itu terhindar daripada virus itu. Jadi ada 2 cara mitigasinya. Nah, PMI berada di cara mitigasi di samping disiplin masyarakat, jadi harapkan dan tindakan pemerintah, dan pemerintah harus tegas. Tanpa ketegasan sepertilah hari ini disuruh ke rumah tapi jalan-jalan masih setengah macet karena berarti orang masih banyak di luar. Ya tentu kita tahulah kebutuhannya untuk kerja dan sebagainya, tapi pilihannya harus jelas gitu kan. Untuk mencegah terlebih dahulu, karena inilah sebab akibat yang terjadi. Baik. Pak Yusuf Kalla, terima kasih, Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum.